Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad akhrajat minaz zulumati ila nur. Syukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat iman masih bersama kita, nikmat sehat masih menyertai kita, waktu lapang, panjang umur, nikmat-nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan mampu kita syukur dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ketua beserta pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Imam, Bapak Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah salat subuh, insyaallah semuanya dicintai, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, ya, tahun baru tentunya 2024. Ini mesti ada pantunnya nih. Sungguh enak si ikan sepat dimakan pula bersama Pak Cik. Selamat datang tahun 2024. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Hari Jumat pada subuh ini Allah pertemukan kita di rumahnya yang mulia, di acara yang baik, maka kita isi pula dengan yang baik-baik. Sebelum kajian kita mulai dengan sama-sama bersolawat. Anjuran amalan yang paling baik di hari Jumat adalah berbanyak bersolawat di samping amalan-amalan lainnya. Sama-sama kita bersolawat. Salawatnya salawat Jibril alaihissalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksihu ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksihu
anta misbahus suduri. Mudah-mudahan dengan bersolawat Allah sehatkan kita semuanya. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, doa-doanya dikabulkan Allah. Amin. Baik, subuh ini kita akan mulai kajian fikih kita sesuai kita sepakati Jumat yang lalu Pak Ketua ya. Kita akan membahas tentang fikih. Ada kitab 3 biji saya bawa. Sebenarnya 4 tadi. Safinatun Najah yang pertama, terbawa pula tinggal di rumah. Yang kedua yaitu Al-Mamadi Al-Fiqhiyah di fikih Imam Syafi'i. Kemudian ya yang kedua Al-Mamadi Al-Fiqhiyah ya juz yang ke Rabi' yang keempat. Yang ketiga kitab Fathul Mu'in, masih kitab fikih Imam Mazhab Syafi'i. Nah, kita mulai dari dasar sekali ya, kita mulai dari dasar, dari awal tentang bab apa itu Islam. Kita akan jelaskan mulai dari bawah, rukun daripada Islam. Apa Islam, berapa rukun Islam. Kita berangkat dari dasar. Ibarat kita melangkah naik tangga, kita mulai dari tangga 1 dulu. Apa itu Islam, apa itu rukun Islam, baru nanti kita berangkat ke taharah, suci, kemudian wudu, sampai ke solat. Akan ada tingkat-tingkatannya. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan ini berkelanjutan dan berurutan insyaAllah. Amin. Baik, Bapak Ibu terhormat, kita mulai dari dasar. Apa itu Islam? Mal huwal Islam. Apa itu Islam? Islam itu berasal dari kata salam. Nama salam adalah nama Allah. Salam artinya itu keselamatan. Agama Islam agama yang penuh dengan keselamatan. Keselamatan, damai, tentram. Salam diambil dari kata namanya Allah, salam, terdapat daripada Asmaul Husna. Mana Asmaul Husna? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ya Salam terambil daripada salam. Jadi agama Islam agama yang penuh dengan keselamatan, kedamaian dan ketentraman. Islam adalah huwa dinul ladzi ba'atsallahu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihim. Agama itu akan memberikan hidayah kepada siapa? Li hidayatin nas, petunjuk, hidayah kepada manusia. Maka Islamlah yang akan memberikan petunjuk, Islamlah yang akan memberikan hidayah, Islamlah yang akan memberikan keselamatan kepada manusia. Wa sa'adatihim, dan Islam juga yang akan memberikan sa'adah. Sa'ad artinya adalah kebahagiaan. Jadi Islam akan memberikan keselamatan, Islam akan memberikan petunjuk, Islam akan memberikan hidayah kepada umat manusia, dan Islam juga yang akan memberikan kebahagiaan. Maka alhamdulillah pasportnya kita sudah menyebut, pasportnya adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah passwordnya. Jadi orang yang sudah masuk agama Islam insyaallah akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan ketentraman dan mendapatkan kebahagiaan.
Apakah orang di luar sana yang tidak beragama Islam, apakah dia mendapat kebahagiaan? Mendapat. Tetapi tentu bertentang dengan hati sanubarinya. Kenapa? Setiap manusia itu secara fitrah dia bersih. Dia itu suci. Siapa yang membawa manusia, menjadikan manusia Nasrani, Yahudi adalah kedua orang tuanya. Maka orang tua yang baik, kalaulah dia itu agamanya Islam, anaknya Islam. Kalau orang tuanya tidak baik, agama tidak Islam, percakap petunjuk tu ada, tetapi mungkin hidayah tu belum terbuka lagi. Saya beberapa kali mensyahadatkan orang masuk Islam, mu'alaf. Saya tanya di Masjid Al-Suwah tahun 2017-18, mahasiswi. Saya tanya, kenapa engkau masuk Islam? Kuliah di Batam, Universitas Internasional Batam. Saya dari kecil ada seperti yang datang, Pak Ustaz. Ada seperti yang datang memberikan cahaya. Saya tengok orang sholat, senang hati saya. Tapi saya dapat izin masuk Islam dari orang tua saya. Hari ini sudah kuliah, sudah besar, baru dapat izin. Datang orang tuanya waktu itu, keluarganya. Sampai menyaksikan. Nah, Ibu terhormat, di Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Kemudian, kam arkanil Islam, berapa rukun Islam itu? Kam, berapa? Diambil dari kalimat isim istifham. Kam, berapa? Hal, apakah? Adakah? Kaifa, bagaimana? Min aina, dari mana? Maka ini kalimatnya kalimat untuk bertanya. Kam, berapakah? Arkan, rukun-rukun. Al-Islam, rukun Islam. Berapakah rukun-rukun Islam itu? Jawabannya adalah arkanul Islam, rukun Islam itu adalah khamsatun, 5 dia. Wahid, 1. Isnani, 2. Salasa, 3. 4, 4. 5, khamsah. Rukun Islam ada al-khamsatun, ada 5. Pertama adalah al-awwal, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu sudah terpati dari hati sanubari kita paling dalam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Nabi, tidak ada bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Asani, yang kedua, iqamus shalah. Iqam dengan arti yaitu mendirikan. Mendirikan itu berarti mengerjakan, menegakkan. As-shalah, salat, menegakkan salat, mendirikan salat. Itulah 5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4 pula, 3 maghrib, 4 isya. Itulah 2, 4, 4, 3, 4. Inilah nomor WA Allah, nomor telepon Allah. Kalau yang 5 ini tak dikerjakan, tak tersambung kepada Allah. Tinggal 1 subuh, tinggal 4 angka lagi, 4, 4, 3, 4, tak tersambung. Begitulah agak-agaknya. Kalau kita nelpon kawan, berapa nomornya, angkanya berapa? 08 22 83 09 49 81. Nomor siapa tuh? Nomor saya. Tinggal angkanya 1 di belakang, tak tersambung. Nomor yang Anda tunjuk sedang tak aktif. Oleh karena itu, inilah iqamus shalah, mendirikan salat. Nomor telepon Allah 24434. Makanya Gurindam 12 pasal 2 mengingatkan, kata Raja Ali Haji, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, dia dalam mendapat 2 termasya.
Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya peroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Maka orang yang tidak mengerjakan solat, maka seperti rumah tidak ada bertiang. Maka rukun Islam yang kedua adalah iqam, dia menegakkan. Kalau menegakkan tu, satu pun tak boleh roboh, satu pun tak boleh bolong. Kenapa? Tumbang dia. Bangunan 5 tempat bersandar, tak ada tiangnya 3 pak, tinggal 2 lagi. Kalau 2 bangunan masjid ini, tiang ini tak mungkin plafon ini bisa naik, karena tiang hanya 2 di ujung sana saja. Oleh karena itu, arkanul Islam as-sani iqamus shalah, mendirikan solat. Solat nanti pertama kali ditanya di hari kiamat. Awalam yuhasibu fi amri yaumil qiyamah. Pertama dihisab tentang solat, bukan zakat, bukan puasa, bukan baca Quran, tapi ada yang lebih penting lagi. Itulah dia solat. Maka solat inilah kita jaga dengan baik. Kita awal dengan solat berjamaah. Subuh, alhamdulillah. Ibu-ibu pun ramai yang datang, alhamdulillah. Bapak-bapaknya, alhamdulillah. Maka kita awali solat dengan berjamaah. Banyak keutamaan Pak Ustaz, banyak. Solat berjamaah itu nilainya 27 derajat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mana hadisnya? An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qol, salatul jamaah afdalu salatu min fadhi sab'in wa isrin darajah. Solat berjamaah itu lebih baik daripada solat sendiri, nilainya 27 derajat, 27 kebaikan. Hebatnya solat berjamaah. Datang pula lebih awal sebelum azan berkumandang, datang jam 4:30. Kami tak sempat tadi di rumah tadi baca Quran, baca buku, tak sempat lebih awal datang. Lebih awal datang 4:30, solat sunat 2 rakaat, solat sunat tahiyatul masjid, berzikir, didoakan pula oleh malaikat. Mana ada hadisnya? La yazal abdu fi salati makana musalla yantaziru salata wa taqul malaika Allahu filau Allahu farhamhu hatta yansiraf yudis. Seorang hamba yang duduk menunggu pelaksanaan solat berjamaah, didoakan malaikat. Pertama, Allahumma filahu, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma arhamhu, curahkan rahmatmu ya Allah. Sampai kapan malaikat berdoa? Hatta yansiraf yudis, sampai dia beranjak meninggalkan masjid, au yuhdis, atau dia berhadas. Itu hebatnya solat berjamaah. Lebih awal datang lebih baik. Nah, lagi solat subuh berjamaah ini hebat keutamaannya. Man shalla subuh fi jamaati, siapa solat subuh berjamaah, fa annama shallal laila kullah, seolah-olah dia mengerjakan solat sunat sepanjang malam. Maka subuh ini kita berjamaah sama dengan mengerjakan solat sunat sepanjang malam. Tahajud dari jam 8 malam, jam 9 malam sampai jam 4 sebelum subuh, nilai sama dengan itu Pak. Oleh karena itu, iqamah solat, mendirikan, menegakkan solat, maka solat itu mesti kita kerjakan dengan berjamaah. Orang tidak mau berjamaah Pak Ustaz, diancam oleh Nabi. Marah Nabi, marah. Mana hadisnya? Layan tahiyanna rijalun antarkil jamaah au laharraqanna buyutahum. Hendaklah kamu jangan tinggalkan solat berjamaah, atau aku bakar rumahmu. Marah Nabi untuk orang, khusus laki-laki yang meninggalkan solat berjamaah. Oleh karena itu, iqamah solat, tegakkan. Iqamah solat, dirikan. Iqamah solat, maka sama-sama kita untuk mengerjakan, menegakkan, mendirikan solat, terutama solat berjamaah. Di rumah Pak Ustaz, isi dengan solat sunat. Tahajud malamnya, solat duhanya jam 8, jam 9 pagi, betul? Maka tegakkan solat itu. Yang ketiga adalah as-salis, yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan. Ita'uz zakah, membayarkan zakat. Sampai harta kita 1 nisab, haulnya sampai 1 tahun, 83 gram emas, maka 2,5% wajib dikeluarkan. Berapa 1 gram emas sekarang ini? Kali 83. Selama setahun
sampai nominalnya, maka keluarkan 2,5%. Orang tidak berzakat, hartanya tidak berkat. Itulah Gurindam 12 pasal 2. Kata Raja Ali Haji, barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya peroleh berkat. Karena zakat itu akan dapat membersihkan harta dan dapat membersihkan diri kita. Di harta itu dapat hak orang lain. Maka kalimat-kalimat tentang zakat disandingkan oleh Allah setelah solat. Wa aqama sholat, dirikanlah sholat. Wa ataz zakat, dan tunaikan zakat. Nah, Arabi yang keempat adalah saumu Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka Ramadan sebentar lagi, tak lama, 2 bulan lagi Pak ya. Kita puasa bulan Maret sekitar tanggal 10 atau 9, lebih kurang. Persisnya saya lupa. Karena saya ingat Idul Fitri itu tanggal 10 atau tanggal 11 bulan April. Dimundurkan 1 bulan, berarti lebih kurang 9 atau 10 bulan Maret. Sekarang tanggal 5 Januari, Februari, Maret. 2 bulan lebih. Tak lama lagi. Itu cepatnya waktu Pak Edi ya. Baru kemarin kita Idul Fitri, Lebaran. Pak Ketua Lebaran ke kampung. Balik kampung kata. Iya, insyaallah, tabarakallah. Iya, itu cepat waktu. Nah, persiapkan jauh-jauh hari saumu Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang tidak berpuasa, Gurindam 12, barang siapa meninggalkan puasa, tiadalah mendapat 2 tamasya. Tiadalah mendapat 2 termasya. Maksudnya tidak mendapatkan 2 termasya. Mana 2 termasya? Tidak mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan akhirat. Dalam maknanya Pak. Begitu Raja Ali Haji menulis Gurindam 12. Tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan akhirat. Kenapa? Puasa adalah hukumnya wajib. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Dengan puasa semoga engkau menjadi orang yang tattaqun, yang takwa. Hebatnya puasa. Dari Islam, dari Muslim, dari mukmin langsung naik rating menjadi orang yang takwa. Ada 5 tingkatan. Pertama, Muslim, Islam. Yang kedua, mukmin, orang beriman. Yang ketiga ada muhsin, orang yang baik, beramal baik, berinfak, sedekah, silaturahim, membantu orang. Yang keempat, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Kalau ikhlas itu tak ada lagi dia memandang dunia ini. Yang penting sedekah. Biar Allah yang balasnya. Yang kelima adalah muttaqin, orang yang paling takwa. Maka orang berpuasa ratingnya langsung naik ke tingkat paling tinggi, yang paling takwa. Mana ayatnya? La'allakum tattaqun. Oleh karena itu, puasa sebentar lagi, sama-sama mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Berjumpa dengan Ramadan, kita puasa Ramadan, kita banyak beramal, maka takwa adalah paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ramadan, Ar-Rabi' yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Al-Khamis, yang kelima adalah Hajjul Baiti lil Mustati'. Yang kelima adalah haji ke Baitullah, ke rumahnya. Lil Mustati', bagi orang-orang yang sanggup. Bagi orang yang mampu. Mampu itu apa maksudnya Pak Ustaz? Mampu secara ekonomi. Untuk dana haji, untuk keluarga ditinggalkan, aman semuanya. Sekarang naik haji lama nunggunya, 20 tahun. Saking banyak antri yang sudah daftar, 20 tahun. 20 tahun ya kalau panjang umur. Tapi yang jelas ambil kursi dulu. Daftar yang penting.
Yang sudah mendaftar mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, diprioritaskan supaya cepat berangkat. Amin. Yang belum daftar mesti daftar. Daftarnya ke mana Pak Ustaz? Daftarnya ke Bank Muamalat di Batu Sembilan. Nanti datang ke sana, Pak pengurus, Pak panitia, Pak orang bank, saya mendaftar haji. Nanti berkas-berkasnya dilengkapi. Mereka yang mengurus nanti ke Kementerian Agama. Kita tinggal membayar berapa persen gitu untuk mengambil kursi, tinggal dicicil untuk mendapatkan satu tiket. Lunas berapa persen dulu. Mesti punya niat, mesti kita mendaftar. Bagaimana kita haji kalau tak daftar, betul? Oleh karena itu orang yang tidak haji, ya, Urindam 12 pasal 2 mengingatkan, barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Di dalam maknanya nih, kita punya janji sama Allah. Mana janji kita? Dalam kandungan ibu kita, alastu mirabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya Allah engkau Tuhan. Kami berjanji ya Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat, akan mendirikan salat, akan melaksanakan zakat, akan berpuasa, akan melaksanakan haji. Janji-janji itu terikrar di alam rahim. Maka Raja Ali Haji mengingatkan, barang siapa meninggalkan haji, tiada ia menyempurnakan janji. Nah, ada pula lagunya. Silakan Pak, ada pertanyaan Pak? Ibu-ibu? Nah, ada. Silakan Bu. Nah, ini buku kita Mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Lanjut Pak Ketua? Lanjut. Baik. Bagunya banyak bertanya gitu kan. Baik, kita lanjut. Ma makna asyhadu alla ilaha illallah? Apa artinya asyhadu alla ilaha illallah itu Pak Ustaz? Bagaimana terjemah? Bagaimana kita maknainya? Maknau a'taqidu anna Allahu wahidun la syarikalah fi ibadati wala fi mulki. Makna daripada asyhadu alla ilaha illallah itu adalah yaitu a'taqidu. A'taqidu itu adalah a'taqidu tekad, a'taqidu berjanji, anna bahwasanya Allah itu satu, wahid, menekadkan terikrar dari hati sanubari paling dalam ini, Allah itu satu. Tak ada Allah Tuhan pokok kayu, tak ada Tuhan batu, Tuhan matahari. Dulu banyak Tuhan. Ada pokok kayu disembah, ada sungai Nil disembah, ada patung disembah. Maka yang ada hanya Allah wahid. Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu adalah esa, Allah itu satu. La syarikalah, tidak, la tidak. La itu ada dua. Pertama, la nahiyah, la dengan mana jangan. Jangan engkau dekati zina, jangan engkau makan, la ta'kulur riba, jangan makan riba. Surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba. La makna itu adalah jangan. La ta'kulur riba, jangan engkau memakan riba. Makna la di sini adalah tidak. La tidak. Syarikalah, tidak menyekutukan. Apa makna menyekutukan itu? Tidak menduakan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Nyembah sama Allah, minta tolong juga sama Allah. Ini hari ini tahun-tahun politik. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Diputar sama orang sekarang. Kepada dukun kami minta tolong. Mau duduk jadi caleg, pergi sama dukun, tak tolong sama pak dukun. Goyah akidahnya. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah,
kepada dukun kami minta tolong. Nak jualan pakai dukun jampi-jampi, jual martabak jampi-jampi lagi, jual sate marah pula orang nanti, menyindir. Tidak, la syarikalah, mana tidak memperserikatkan Allah, tidak menduakan Dia. Kepada Dia kita menyembah, kepada Dia kita minta tolong. Maka ada orang yakin dengan pertolongan gaib, dukun segala macam, maka berdasar akidahnya, Pak, la syarikalah, dan dia tidak memperserikatkan dan tidak menduakan Allah. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa itu makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maknahu, artinya adalah a'taqidu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah li jami'i al-khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa tinabu ma naha anhu wa zajara. Arti asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah yaitu a'taqidu, menekadkan, anna sayyidina, bahwasanya sayyidina Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, li jami'i al khalqi wa yajibu ta'atu, dan untuk memperbaiki, mengumpulkan, memperbaiki akhlak, wa yajibu, dan mentaati, dan wajib ta'atu, wajib taat kepadanya. Artinya segala sesuatu perintah-perintah Nabi wajib kita taati. Sekali kita berikrar Muhammad utusan Allah sampai akhir, kita tetap melaksanakan, menunjukkan, memperbaiki, melaksanakan perintah-perintahnya. Walaupun datang berbagai macam aliran-aliran, jangan percaya itu Nabi. La Nabiya ba'da, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Hari ini banyak pakar paham-paham. Lia Edan ngaku pula jadi Jibril. Oh, banyak pengikutnya. Muncul pula nabi-nabi palsu. Ahmad Musadik, mantan pebulu tangkis, ngaku jadi nabi, dapat wahyu di Bogor. Orang biasa di Bogor dapat talas, dapat wahyu, banyak pula pengikutnya. Muncul pula nabi palsu namanya Tukimin, agama Jawa Sunda, itu catatan Kementerian Agama dulu. Nama nabinya Tukimin, banyak pula pengikutnya. Oleh karena itu hati-hati, saat sekarang ini banyak paham-paham yang masuk. Apalagi masuk pula Wahabi, sikit-sikit berdoa, sikit berdoa, tahlil berdoa, doa untuk orang mati berdoa. Oleh karena itu, a'taqidu anna sayyidina Muhammad Rasulullah li jami'il al-khalqi wa yajibu ta'atu, wajib kepada mentaatinya, fima amara wa tasdiquhu, atas perintah-perintahnya, wa tasdiquhu fima akbar, dan membenarkan berita ketentuannya, wajtinabu manaha anhu, dan wajib pula menjauhi larangan-larangannya. Mana larang-larangannya? Jauhi dosa-dosa, jangan kerjakan mengganggu, memfitnah, merusak. Jangan kerjakan adu domba. Perintah-perintahnya mana? Anjuran-anjurannya banyak sekali. Solat sunat, perbaiki bacaan Al-Quran kita, menunaikan zakat, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka perintahnya ditaati, naha anhu, dan larangannya, wajtinabu, larang-larangnya dijauhi. Ma makna iqamus shalah? Apa makna daripada salat? Maknahu fi'lus salatil khamsi. Maknanya, artinya adalah itu fi'lus salat, mengerjakan salat al-khamsi, 5 waktu. Kita jelaskan tadi. Mas-salat hiya subha wa zuhra wal asra wal maghribi wal isya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Kam furudul wudu. Ini masuk pada wudu lagi nih. Wudu, kemudian wudu, fardu wudu, wajib wudu, niat wudu. Dah sampai di sini. Rukun Islam pertama yaitu syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan solat 5 waktu sehari malam. Yang ketiga adalah zakat. Yang kelima adalah haji. Bab pertama sudah selesai. Lanjutannya adalah tentang wudu. Wudu mudah-mudahan minggu depan lah. Kam furudul wudu, berapa daripada furud, kewajiban atau rukun pada wudu. Ma niatul wudu, apa niat wudu. Kemudian mal mar'atul ijtinabiyah, sampai kepada mal iqamah, apa itu iqamat, apa itu bacaan solat. Itu nanti minggu depan insyaAllah. Secara dasar rukun daripada Islam ada 5. Sudah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan itu kita perkuat insyaAllah. Syahadatnya kita pernah bersaksi, solatnya kita jaga dengan baik, zakat kita tunaikan, puasa sebentar lagi mudah-mudahan Allah jumpakan kita. Kemudian haji, yang belum haji mudah-mudahan Allah mudahkan segala rezekinya insyaAllah, berangkat ke rumahnya di Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Amin. Perkuatkan pondasi kita, rukun tiang Islam keselamatan. Arkanul Islam, rukun Islam adalah tiang. Inilah 5 tiang yang satu pun tidak boleh roboh, tumbang, apalagi sudah patah. Perkuat sendi-sendinya ibarat rumah, perkuat tiang-tiang-tiangnya, insya Allah bangun akan kokoh. Mari bersama-sama kita berniat untuk memperbaiki, menguatkan rukun Islam kita. Sudah sering kita baca, tapi bagaimana kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan dibimbing, diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Pak, Ibu? Kalau tidak tutup dengan doa lagi. Kajian pertama kita alhamdulillah, kajian fikih berjalan dengan baik. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti terkait dengan wudu atau kitab lain, Fathul Mu'in, bab solat atau taharah. Kita sambung Jumat depan insyaAllah. Amin. Aziniyah wa kuluniyah as-solihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin aqibatul muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, di Masjid As-Sahal ya Allah. Curahkan keberkahan, rahmat, ridho, kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Sehatkan badan kami, panjangkan umur kami ya Allah. Berkahlah umur kami dunia wal akhirat ya Allah. Ya Allah, kami selalu bersama berkumpul di masjid Sahal ini ya Allah, dalam rangka untuk majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami kajian-kajian ya Allah, agar dapat kami amalkan sehari-hari ya Allah, untuk memperbaiki diri kami lebih
maksimal beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkan lapangkan rezeki kami. Andaikan rezeki kami jauh dari langit, Engkau tolong turunkanlah ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh antara barat dan timur, tolong dekatkanlah ya Allah. Andaikan rezeki kami jauh perut bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Dengan rezeki Engkau berikan itu bisa kami berinfak untuk masjid, untuk surau, untuk langgar, pondok pesantren, pondok tahfiz. Dengan rezeki Engkau berikan itu bisa kami untuk mendaftarkan haji ya Allah. Bisa kami mendaftarkan umrah ya Allah, untuk datang ke rumahmu yang suci, Ka'bah, Baitullah ya Allah. Ya Allah, matikan kami kelak mati husnul khatimah, mati yang baik. Di akhir kalam kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya Allah, ijabah segala permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.